Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika materi pembulatan pecahan. Nah, untuk pembulatan pecahan ini kita punya dua cara ya. Nah, ini yang cara yang pertama dulu kita bahas, yaitu dengan membuat garis bilangan. Nah, garis bilangan ini udah pernah kita bahas sebelumnya ya. Membuat garis bilangan pecahan. Nah, kita lanjut saja langsung ke contoh soalnya. Di sini ada contoh soalnya 2/5. Nah, kita bulatkan nih 2/5 ini. Kita gampang aja ya, kita bulatkannya ini cuman antara 0 atau 1 gitu. Antara 0 atau 1 kita bulatkannya angka pecahan ini. Oke, untuk menjawabnya kita pakai cara yang pertama dulu, yaitu dengan membuat garis bilangan pecahan. Oke, kita buat dulu ya garis bilangannya ya. Oke, contohnya seperti ini. Oke, yang pertama ini pasti angka 0 ya. Nah, karena penyebutnya ini angka 5, berarti kita buat 5 titik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Di sini karena penyebutnya 5, berarti kita buat penyebutnya juga 5 ya. Tapi yang pertama di sini 1 dulu, kita sesuai urutannya. 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, dan terakhir adalah 5/5. 5/5 itu sama saja dengan 5 dibagi 5, sama dengan 1 ya, sama dengan 1. Oke, setelah ini kita tentukan, dari soalnya ini kan 2/5 ya, 2/5. Kita tentukan di mana posisi 2/5-nya. Nah, kita ketahui di sini posisinya ya, posisinya ada di sini. Nah, setelah ditentukan posisinya 2/5 ini posisinya ada di sini, kita lihat nih 2/5 di sini lebih dekat ke angka 0 atau lebih dekat ke angka 1 ya. Udah terlihat ya, sebenarnya udah terlihat 2/5 ini lebih dekat ke angka 0. Nah, kalau nggak percaya kita hitung saja. Kalau susah, kalau nggak percaya bisa kita hitung aja. Di sini ada berapa langkah? 1, 2 langkah ya. Sedangkan ke sini ke kanan kita hitung ada 1, 2, 3. Ada 3 langkah. 3 langkah. Sedangkan ke sini 2 langkah. Berarti karena lebih dekat ke angka 0, yaitu 2 langkah, berarti kita bulatkan 2/5 ini dengan angka 0. Nah, seperti ini. Mudah ya? Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini masih dengan cara yang sama. Soalnya 5/6. Kita buat dulu garis bilangannya. Oke. Sama ya, di sini berarti 0. Nah, di sini penyebutnya adalah angka 6. Berarti kita buat 6 titik ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, kurang panjang. Oke. Oke, kita seperti yang atas, kita buat angka-angkanya 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, dan terakhir adalah 6/6. 6/6 berarti sama saja dengan 1 ya. Oke. Nah, sekarang kita tentukan 5/6 ini di mana posisinya. 5/6 ini posisinya ada di mana? Nah, di sini ya. Posisinya ada di sini. Posisinya ada di sini. Lalu kita hitung ini lebih dekat ke mana? Lebih dekat ke angka 0 atau lebih dekat ke angka 1? Oke, kita bisa buktikan ke angka 0 dulu. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 langkah. Ada 5. Sedangkan ke sini cuman 1 ya, udah terlihat. Cuman 1 langkah. Sedangkan ke sini cuman ke 5, di sini cuman 1. Berarti kita bulatkan 5/6 ini
dengan angka 1. Nah, seperti itu. Mudah ya. Dengan membuat garis bilangan ini kita bisa menentukan bahwa suatu pecahan ini kita bulatkan ke angka 0 atau ke angka 1. Itu mudah sekali dengan bantuan garis bilangan seperti yang sudah pernah kita pelajari di pertemuan sebelum-sebelumnya. Oke, kita lanjut ke cara yang kedua ya. Kita lanjut ke cara yang kedua. Di sini cara yang kedua. Nah, di sini juga cukup mudah dan pengerjaannya juga lebih cepat ya, karena di sini kita tidak perlu membuat garis bilangan. Oke, tapi kita harus pahami dulu aturan mainnya. Di sini ada aturannya ya. Aturannya ini jika pembilang lebih kecil dari setengah penyebut, maka kita bulatkan ke angka 0. Sedangkan jika pembilang lebih besar atau sama dengan setengah penyebut, berarti kita bisa bulatkan ke angka 1. Nah, kita langsung saja ke contoh soalnya. Di sini ada contoh soal nomor 1, 2/8. Nah, langkahnya kita bagi dulu 8-nya ini. Ini penyebutnya ya, 8 ini penyebut, kita bagi 2 karena aturannya di sini setengah dari penyebut. Setengah dari penyebut berarti ini penyebutnya kita bagi 2. Berarti 8 dibagi 2 adalah 4 ya. 4. Nah, kita lihat. Ini pembilangnya 2. Di sini penyebutnya 4. Lebih besar mana? Lebih besar penyebutnya ya. Berarti pembilangnya lebih kecil. Di sini mana yang lebih kecil? Di sini aturan yang pertama ini ya, pembilang lebih kecil dari penyebut. Pembilang lebih kecil dari setengah penyebut. Di sini berarti kita bulatkan ke angka 0. Isinya adalah 0. Oke, mudah sekali ya, kita nanti tinggal tentuin aja ini lebih besar mana nih. Kalau yang atasnya lebih kecil dari yang bawah, ini yang 4, berarti kita bulatkan jadi 0. Kalau yang atasnya lebih besar dari angka 4, misalnya di sini 6 gitu ya, 7, berarti di sini isinya 1 gitu. Kita lanjut aja ke contoh soal nomor 2 nih. Oke, untuk soal nomor 2 ini 4/5. Caranya sama, yang 5 ini kita bagi 2. 5 kalau dibagi 2 adalah 2,5 ya, 2,5, 2,5. Nah, kita tentukan yang atasnya lebih besar atau lebih kecil nih. Wah, ternyata lebih besar ya, 4, yang ininya 2,5. Berarti pakai ini, ketentuannya pakai yang kedua ya, pembilang lebih besar atau sama dengan dari 1/2 penyebut, setengah penyebut. Jadi kita bulatkan ke angka 1. Di sini kita bulatkan ke angka 1. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Caranya sama, kita tentukan 6-nya ini kita bagi 2 jadi 3 ya. 3. Nah, sama nih yang sama yang atas, 3 ininya 3. Berarti karena di sini sama, di sini kan ada nih ketentuannya, pembilang pakai cara yang kedua nih. Pembilang lebih besar atau sama dengan setengah penyebut. Berarti di sini isinya adalah 1 ya. Nah, kalau teman-teman bingung sama aturan ininya, sebenarnya gampang. Kita cuma tentuinnya ini yang atas lebih besar atau lebih kecil dari setengah ini, setengah yang bawah ya. Kalau teman-teman bingung sama yang mana pembilang, mana yang penyebut gitu ya, kita lihat aja yang atas lebih besar dari yang bawah, berarti kita bulatkan ke angka 1. Kalau misalnya sama juga 1. Kalau misalkan yang atas lebih kecil nih, seperti contohnya yang ini, lebih kecil kan ya, 2 lebih kecil dari 4, berarti kita bulatkan ke angka 0, seperti itu. Mudah ya. Nah, kita lanjut ke satu soal lagi nih.
5/7. Nah, si 7-nya ini kita bagi 2. 7 kalau dibagi 2 3,5 ya. Nah, 3,5 ini lebih kecil ternyata dari yang atas. Atas lebih besar, berarti kita bulatkan ke angka 1. Karena yang atasnya lebih besar, berarti kita bulatkan ke angka 1. Oke, seperti itu ya. Mudah ya. Oke, untuk pembulatan pecahan ini udah selesai. Kita lanjut ke ini ya, ada satu lagi nih, pecahan campuran. Nah, di pecahan campuran ini caranya sama, cuman di sini ada kita nanti tambahkan sama angka ininya ya. Jadi gini, Bapak jelasin dulu bahwa 2, contohnya ya, langsung ke contoh aja. Nomor 1 isinya 2/5. 2/5 ini sama saja dengan 2 ditambah 2/5 sama dengan, nah, angka dari pecahan ini 2/5 ini kita tentukan sama seperti yang tadi ya. Yang ini nih kita tentukan sama 2/5-nya ini kita tentukan seperti ini. Kita tentukan dibulatkan ke angka 0 atau ke angka 1 seperti ini. Nah, caranya sama saja seperti yang tadi. 5 ini kita bagi 2. 5 ini kita bagi 2 menjadi 2,5, 2,5. Nah, kita lihat lebih besar atau lebih kecil dari yang atas nih. Oh, ternyata 2,5 ini lebih besar ya. Berarti karena ini lebih ke 2-nya ini kalah besar, berarti kita bulatkan ke angka 0. Nah, berarti karena ini ya, kita tulis ulang lagi di sini. 2 ditambah. Nah, di sini penentuannya ditambah 0 atau ditambah 1. Nah, karena tadi sudah kita tentukan 2/5 ini kita bulatkan menjadi 0, berarti sama dengan 2 tambah 0 sama dengan 2. Nah, ini jawabannya. Mudah ya. Kita cuman tentukan sama saja seperti tadi sih sebenarnya. Cuman tentukan si pecahan yang ini kita tentukan jadi angka 1 atau 2, nanti ditambahkan sama yang ininya. Namanya ini bilangan ininya ya, bilangan bulatnya. Ini bilangan bulat, ini bilangan campuran. Bilangan campuran lagi. Maaf. Ini bilangan bulat, yang ini bilangan pecahan. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Caranya sama. Ini 3, 5/6. Berarti di sini kita tulis lagi 3 ditambah 5/6. Oke, kita tentukan 5-nya ini kita bagi 2 menjadi 3. Oke. Berarti lebih besar angka 5 ya. Karena lebih besar angka 5, kita langsung jawab saja. Di sini kita tulis lagi 3 ditambah kita tentukan. Karena lebih besar angka 5 dari 3, berarti kita tambah 1. Sama dengan berapa 3 tambah 1? 4. Nah, ini jawabannya. Mudah ya. Kita satu soal lagi nih. Oke. Satu soal lagi. Nomor 3, 5, 3/6. Oke, kita tulis ulang lagi. 5 3/6 ini sama saja dengan 5 ditambah 3/6. Oke, kita tentukan 3/6-nya ini berapa. Oke, kita bagi 2 dulu. 3-nya lagi, 6-nya. 6 dibagi 2, 3 ya. Ini 6 ini bagi 2, 3. Oke, angkanya sama. Berarti aturannya apa? Kalau sama, yaitu dibulatkan menjadi angka 1 ya. Oke, kita tulis ulang lagi 5-nya di sini. 5 ditambah 1. Oke, sama dengan 6. Oke, selesai. Oke, seperti itu ya. Bapak kira ini cukup mudah untuk dipahami ya. Tapi kalau misalkan teman-teman ada yang kurang dimengerti, bisa ditanyakan langsung ke Bapak. Oke, kita lanjutkan ke pembulatan persen ya. Nah, oke, untuk bisa mengerjakan ini,
pembulatan persen ini, materi seperti ini, kita harus paham dulu. Yang pertama, paham dulu di mana posisi satuan, puluhan, dan ratusan. Nah, di sini Bapak kasih contohnya yang mana yang satuan, mana puluhan gitu. Harusnya udah paham sih, kalian udah pada tahu ya, harusnya gitu. Bapak ingetin lagi nih. Ini namanya satuan. Oke, angka 7 ini nomor 1 ya, 27%. Angka 7-nya ini sebagai satuan. Sedangkan angka 2 ini sebagai puluhan. Oke, seperti itu. Misalnya ya, kalau ini sampai ratusan gitu, misalnya 127% misalnya. Berarti angka 1 ini sebagai ratusan. Oke, sampai sini paham ya? Angka 7 sebagai satuan, 2 sebagai puluhan, dan angka 1 ini sebagai ratusan. Nah, setelah kita memahami konsep seperti ini, kita bahas ke aturan mainnya, aturan dari pembulatan persen. Oke, di sini aturannya mirip seperti yang tadi, seperti yang cara yang ini ya. Oke, kita bahas di sini. Jika satuannya lebih kecil dari 5, dibulatkan ke bawah ya. Ini mohon maaf, Bapak sempat salah nulis. Yang benar ini ke bawah ya. Jika satuannya lebih kecil dari 5, dibulatkan ke bawah. Sedangkan jika satuannya ini lebih besar sama dengan 5, berarti dibulatkan ke atas. Nah, mudah ya. Satuan yang mana coba? Angka 7 ya, ingat angka pertama biasanya. Oke, kita lanjut bahas soalnya di sini. Kita bahas nomor 1 dulu. 127 nih misalnya. Kita bulatkan ke puluhan terdekat. Nah, caranya seperti tadi, kita tentukan mana satunya. Ini angka 7 ya. Nah, 7 ini kita pakai aturan yang mana nih? Pakai yang atas atau yang bawah nih? Angka 7 berarti lebih besar dari 5 ya. Berarti pakai yang aturan yang bawah ya. Satuannya lebih besar dari 5. Dibulatkan ke atas. Berarti jika dibulatkan ke atas, berarti jawabannya adalah 1. Ini berarti karena dibulatkan ke atas, berarti jadi angka 3. Nah, ininya 0. Udah pasti 0 ya. Udah pasti 0. Setiap kita bulatkan ke puluhan terdekat, berarti angka satuan ini kita buat jadi 0. Nah, yang berubah adalah yang tengahnya ini, angka puluhannya. Ini kalau dibulatkan ke atas berarti jadi 30 ya, 130. Jangan lupa tulis lagi persennya, 130%. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 2, 22%. Nah, ini satuannya adalah angka 2. Angka 2 ya. Angka 2 ini berarti lebih kecil ya. Ini pakai aturan yang pertama. Lebih kecil dari angka 5. Berarti dibulatkan ke bawah. Karena dibulatkan ke bawah berarti kita bulatkan menjadi 20%. Oke. Mudah ya. Oke, lanjut ke nomor 3, 25%. Nah, karena satuannya ini 5 dan 5 sama dengan 5 yang ini ya, satuannya sama dengan 5. Nah, ininya 5 nih sama. Dibulatkan ke atas. Oke, ininya 5. Karena satuannya 5, kita bulatkan ke atas. Berarti 25% ini kita ubah menjadi 30%. Oke, selesai. Mudah ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.